Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membuat video edukasi tentang kesejahteraan ekonomi. Saya Rafana Indah dengan subbab langkah-langkah untuk sukses finansial. Saya Nisrina Nurbaini dengan subbab perencanaan keuangan yang bijak. Saya Sundari Widianasari dengan subbab peluang usaha lokal mendukung kesejahteraan ekonomi. Saya Aditya Fajar Erlangga dengan subbab memahami pengelolaan keuangan secara efektif. Saya Putri Nanda dengan subbab kesejahteraan ekonomi dan kesehatan. Saya Sadrali Pratama dengan subbab inklusi keuangan hak setiap warga negara. Langkah-langkah untuk sukses finansial yaitu suatu tujuan untuk memulai dengan cara step by step atau sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan. Saya di sini akan menyampaikan beberapa langkah-langkah untuk sukses finansial. 1. Mengatur arus kas uang seperti membagi porsi kebutuhan masing-masing. Yang kedua, yaitu mempersiapkan dana darurat seperti jika terjadi musibah atau hal yang darurat. Yang ketiga, yaitu mencari investasi yang tepat karena pada zaman ini banyak sekali investasi yang palsu. Yang keempat, berinvestasi sesuai rencana agar tidak mengeluarkan biaya yang tidak sesuai rencana. Dan yang kelima adalah pentingnya perlindungan. Di sebelah kiri saya adalah contoh kasusnya, yaitu Andri Wongso yang dulunya tidak tamat SD hingga menjadi motivator sukses. Pesan dari saya yaitu pantang menyerah jika mau sukses dan terus berusaha walaupun mulai dari yang kecil hingga sesuatu yang besar. Apa sih perencanaan keuangan itu? Perencanaan keuangan adalah sebuah kegiatan, aktivitas, atau strategi pengelolaan keuangan secara terencana untuk mencapai tujuan hidup. Tujuan-tujuan hidup yang ingin dicapai bisa berupa menikah, memiliki rumah, memiliki kendaraan pribadi, ketersediaan pendidikan anak, serta dana pensiun. Ini dia contoh kasus yang saya ambil. Pesan yang bisa kita simpulkan yaitu mulai nabung sejak sekarang. Karena kita tidak pernah tahu apapun yang terjadi di kemudian hari, sehingga kita tidak perlu khawatir karena semua sudah dipersiapkan ketika kita muda. Pengertian peluang usaha merupakan suatu kondisi yang dapat memberikan kesempatan untuk seseorang atau kelompok yang berniat mendirikan sebuah bisnis untuk mencapai tujuannya, yakni meraih keuntungan agar bisa mengurangi kesenjangan yang ada. Dalam kasus yang saya ambil, bisa dilihat di sebelah kiri saya. Jadi dengan adanya platform GoFood ini sebagai komunitasnya dan peluang usahanya ini UMKM-nya, GoFood membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal karena UMKM ini dapat menjangkau pelanggan yang lebih banyak. Yang pertama, yang kedua meningkatkan penjualan, dan yang ketiga itu secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi komunitas GoFood dan pelaku usaha itu sendiri. Adapun tips untuk membantu peluang usaha lokal lebih maju dengan adanya fitur GoFood yaitu yang ada di sebelah kanan saya, bisa dilihat. Yang pertama ada program diskon, yang kedua itu menawarkan menu yang populer atau dengan menu dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga itu ada mengoptimalkan kualitas produk, yang keempat ada meningkatkan pelayanan, dan terakhir ada mengoptimalkan teknologi. Pesan yang dapat diambil dari contoh kasus ini adalah terus berinovasi, bekerja keras, dan berani bermimpi. Selanjutnya adalah subbab keempat, yaitu pengelolaan keuangan secara efektif. Di sini saya lebih menekankan kepada masyarakat menengah dan menengah ke bawah. Pengelolaan keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Pengelolaan keuangan sendiri juga merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur keuangannya, mulai dari perencanaannya, penggunaannya, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh kasus seperti ini, yaitu tarif ojol naik dan pendapatan driver ojol justru menurun. Kasus tersebut dikarenakan pihak aplikator menaikkan biaya potongan aplikasi sebesar 20%, yang menyebabkan driver ojol yang mayoritas merupakan masyarakat menengah semakin terbebani dan pendapatan mereka semakin menurun. Pesan saya dalam kasus ini adalah sebaiknya kesejahteraan daripada mitra lebih diperhatikan dan tidak terlalu mendewakan konsumen. Seharusnya juga aplikasi ini harus lebih ditingkatkan dan terus membenahi dirinya. Selain itu juga tidak hanya melihat dari segi konsumen, melainkan dari segi para driver. Kesejahteraan ekonomi
dan kesehatan. Apa sih contohnya? Contohnya yaitu Kartu Indonesia Sehat atau KIS. KIS adalah kartu identitas peserta jaminan kesehatan yang diprogramkan atau dikelola oleh BPJS Kesehatan. Penggantian kartu BPJS menjadi Kartu Indonesia Sehat itu dimulai pada tanggal 1 Maret 2015. Apa sih perbedaan BPJS dan KIS? Tentu aja beda ya teman-teman. BPJS itu ada iuran tiap bulannya, tetapi kalau KIS sudah disubsidi oleh pemerintah. Contoh dari kasus KIS yaitu teman kedua Francisca memanfaatkan kartu KIS saat kehamilan. Puskesmas memberikan rujukan ke rumah sakit agar kehamilan Francisca yang saat itu berusia 38 minggu mendapatkan penanganan yang tepat. Karena dokter di rumah sakit merekomendasikan Francisca untuk operasi sesar. Dia pun segera mempersiapkan segala kebutuhan jelang operasi, termasuk memastikan keaktifan kartu KIS miliknya. Setelah berkonsultasi dengan petugas rumah sakit, Francisca mendapati bahwa operasi sesar hanya bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tapi semakin mendekati hari operasi, posisi kehamilan berubah menjadi lebih baik. Akhirnya, Francisca bisa melahirkan dengan normal. Pesan saya terhadap program ini yaitu semoga program ini semakin baik melalui mengembangkan inovasi demi memudahkan akses penerima JKN KIS sehingga masyarakat tergerak untuk ikut mendaftar. Dan untuk subbab yang saya ampu yaitu shadow ekonomi di Indonesia. Untuk shadow ekonomi sendiri mengacu pada transaksi ekonomi yang dianggap ilegal, baik karena barang atau jasa yang diperdagangkan melanggar hukum, atau karena transaksi tidak memenuhi persyaratan pelaporan kepada pemerintah Indonesia, teman-teman. Untuk contoh kasus yang terlahir dari subbab yang saya ambil yaitu praktik judi online timbulkan shadow ekonomi pada perekonomian Indonesia. Kira-kira shadow ekonomi yang ada di judi online itu adanya di mananya ya? Jawabannya dari perputaran uang yang terjadi dalam bermain judi online tidak tercatat nih dalam keuangan negara. Nah, justru itu karena angka transaksi judi online di atas PPATK mencapai 81 triliun, ini tidak tercatat dalam PDB atau produk domestik bruto. Artinya potensi pemerintah dalam menggenerate pendapatan berkurang dong. Kalau dia tak terdeteksikan, artinya dia nggak bayar pajak, otomatis tidak berkontribusi pada pembangunan Indonesia. Pastinya self-awareness dari kebijakan finansial yang harus dilatih agar mau bekerja keras dan tidak bertaruh nasib finansial kepada judi gitu. Dengan cara apa? Berinvestasi yang positif dan belajar memanage finansial dari berbagai kondisi. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.